USG obstetri dasar terbatas. Jadi kita hari ini bukan pelajaran ya, kita hanya demonstrasi ya. Nah, pertama digunakan sekitar tahun 1800. Sonografi itu ternyata baik digunakan media yang mengandung air, sehingga untuk eksplorasi dalam laut ya, benda apa yang ada di dasar laut dan sebagainya. Kemudian digunakan untuk medis di tahun 1950-an ya. Air ketuban itu sebagai media yang baik untuk penghantaran gelombang. Itu yang digunakan sebagai dasar ilmunya gitu ya. Ada yang harus 60 kali? Ada. Rata-rata sekarang umurnya berapa? 17? 40. 19. Berasa 17 ya? Nah, sekarang pengen tahu saya yang paling tua. Siapa coba? Yang paling tua aku deh. Nggak ada mudah gitu. Yang paling tua tahun 70, yang level 70-an, 80-an. 80. Ada satu 80-an. 88 dok. Iya, 80 berapa? 80. 85. Seneng amat ditok nih. 88. Oh, Kenapa? Dia tepuk tangan dong, 80 dong. 45 tahun masih pengen sekolah. Mungkin 45 tahun udah pengen ngomong. Udah gak pengen sekolah ya, tapi hebat ya. Masih harus tetap dilatih ya, supaya tidak cepat pikun. Sonografi, gelombang yang digunakan untuk sonografi itu mengambil dari kejadian yang ada di alam sebenarnya ya. Dia dulu ditanyain biasanya Kelelawar itu. atau ujian menulis SD Pak. Jadi kelelawar mengeluarkan gelombang yang berwarna biru, kemudian terdapat gelombang kantor yang ditangkap kembali oleh kelelawar tersebut. Sehingga kelelawar bisa mengetahui ukuran, bentuk, arah gerakan dari benda yang ada di depannya sehingga bisa berkomunikasi. Jadi kalau kita melihat USG ya, USG ini kita ibaratkan ini adalah kelelawar. Jika dihidupkan listrik, dia akan mengeluarkan gelombang tertentu ya, ultrasound, arti di frekuensi ultra ya, frekuensi yang kita tidak bisa dengar ya. Kemudian dia memancarkan gelombang yang dipantulkan oleh benda yang kita lihat ya. Pantulan itu ditangkap kembali ya. Jadi prof ini mengeluarkan gelombang dan sekaligus menangkap kembali. Kemudian gelombang dilewatkan dari kabelnya, kemudian muncul di layar monitor. Jadi dia mengeluarkan gelombang, menangkap kembali gelombang tersebut. Ya. Jadi dengan alat probe. Nah, kemudian kita melihat peraturan dari Kemenkes 2020 standar profesi bidan, bahwa bidan selama sekolah harus pernah melakukan 1 sampai 2, level itu ada sampai level 4 ya. Jadi harus tahu bagaimana USG tersebut. Tadi kita sudah lihatkan bahwa dengan probe itu akan dikeluarkan frekuensi tertentu gelombang. Kemudian menjelaskan frekuensi tersebut nanti akan ditangkap kembali oleh probe, kemudian akan ditampilkan di layar. Jadi hanya berupa gelombang suara. Ya. Ada yang nggak punya handphone? Kemudian pakai handphone itu sekali sejam atau sekali sehari atau setiap detik. Jadi ini harus bisa mengetahui dan menjelaskan. Yang kedua, pernah melihat dan didemonstrasikan. Jadi bagi yang sudah pernah kuliah ya, pernah melihat demonstrasi mengerjakan USG. Kemudian yang ketiga, terampil melakukan. Ini biasanya jika dia bertugas di institusi pendidikan yang tugasnya memang melatih yang melatih dokter dan tenaga kesehatan yang lain melakukan tindakan ultrasonografi. Dan terampil mandiri mengerjakan. Biasanya untuk pemeriksaan di rumah sakit pendidikan, biasanya kalau kasus-kasus yang rutin yang dilakukan rujukan, bidan yang terampil tersebut mengerjakan nanti akan dikonsultan, kemudian ditandatangan dan dikembalikan lagi ke pasien hasil ekspertisnya seperti apa ya. Oke, lanjut saja. Nah, kita saat ini adalah obstetri dasar terbatas. Nanti levelnya bisa tahu mengerjakan dasar siapa, yang level tengah siapa, level lanjut siapa. Nanti didemonstrasikan, kita bisa melihat usia kehamilan, hasilan persalinan, struktura, hamil ekstra atau intra, kembar atau tidak, kemudian bisa model denyut jantung, letak plasenta maupun cairan ketuban.
selama menggunakan prinsipnya asap dan apa nih? Lara. Alara. Asli. Ya. Jadi USG itu misalkan kita sudah periksa 1 menit sudah ditemukan didapatkan data, kita nggak boleh meneruskan lagi periksa lagi, ulang lagi sampai 5 menit itu tidak boleh. Nanti ada orang lagi, saya mau lihat tuh yang tadi, sebaiknya itu dihindari ya. Karena ada prinsipnya, begitu datanya didapatkan kita nggak boleh mengulang lagi, karena tetap ada yang namanya efek dari gelombang suara tersebut. Ya, begitu juga sebenarnya ya handphone, karena kita ya nanti. Ya. Jadi sampai saat ini selama masih menggunakan prinsip yang ada asap dan alara, belum ada jurnal ya di seluruh dunia yang menyatakan adanya efek samping penggunaan USG. Jadi kalau ini nanti nggak dikerjakan ya mungkin akan muncul. Nah, ini yang pertama harus dilihatkan, didemonstrasikan USG dan CTG karena seringnya terjadi permasalahan yang kolegial. Sehingga dari Kemenkes membuat satu rujukan, tidak harus melakukan tindakan rujukan USG. Ya, dokter umum USG dasar terbatas, dokter spesialis untuk dasar dan dokter objek bisa sampai lanjut. Ya. Nah ini jika ingin melakukan latihan yang bertugas di kamar bersalin siapa? Atau di gawat darurat yang biasa memegang USG. Ada nggak? Yang biasa jadi asisten dokter kan kalau kontrol ataupun lagi dinas di PK, ini di nggak kedengeran nih, nggak ketemu, lapor gitu biasanya kan. Biasanya kan disuruh udah kamu USG, kalau nggak bisa pakai dokter USG biar melihat gitu. Ada yang bisa nggak? Ada yang sudah jangan-jangan nggak punya USG lagi di tempat kerjanya. Ada yang punya nggak USG di tempat kerjanya? Punya dong. Yang biasa ikut megang. Misalnya lagi dinas malam, ini nggak kedengeran denyut jantungnya. Ya, kan biasanya pakai Doppler, nggak ketemu. Biasanya juga bisa pakai CTG. Bagian yang propnya yang lebar, yang bagian Dopplernya itu kan lebih luas itu untuk bisa mendengarkan. Kalau nggak bisa, hidupkan USG, arahkan ke denyut jantungnya. Sebenarnya DPJP menginginkan keterampilan tidak bisa seperti itu. Coba kemudian pakai USG. Biasanya itu pasti yang udah biasa, saya tahu pakai USG, denyut jantungnya tidak ada pakai USG. Jadi ada satu laporkan itu sudah ada laporan akhirnya, atau nanti dibantu sambil video call ya, diarahkan titiknya sini ke sana ke sini ke sana, nanti bisa lihat ya. Sekarang nah ini dia, bagi yang mau ikut USG data pasti terbatas itu sebenarnya ada pelatihannya ya. 2 minggu nanti ada ujian yang supervisi pasti, nanti melakukan kasus selama 6 bulan bisa lunasi. Biasanya seperti nanti baru dapat sertifikat pelatihan. Nah, ini transducer USG ya, ini bagian yang paling mahal. Kalau dia sudah jatuh, retak, maka gambaran yang ada di layar pun nanti nggak jelas. Atau jangan dibersihkan pakai alkohol. Seringnya kalau pasien zaman COVID semuanya serba disemprot alkohol ya, itu rusak lama-lama. Ya. Atau misalnya pasien habis pasien HIV, habis pasien sifilis, USG gitu ya, biasanya ganti aja ya, ganti dilap pakai alkohol, dilap pakai tisu tidak. Dan jadi tidak perlu menggunakan alat mahal atau stop. Nah, resolusi alat memang berbeda ya, intinya bahwa kalau dia baik itu bisa membedakan 2 titik, gambarannya 2 titik. Kadang-kadang kalau resolusi tidak baik harus ada 2 titik itu terpisah, gambarannya malah kelihatan nyatu ya. Dan yang digunakan jenisnya konveks, jadi agak melengkung ya, propnya atau transvaginal. Yang ini biasanya benar. Nah, kalau melakukan USG biasanya jangan lupa kalau tuliskan laporannya, tanggalnya ya. Persiapan USG transabdominal yang perut itu terutama di trimester 1 pasien disuruh menahan buang air kecil. Karena kita tadi sudah setuju bahwa cairan itu sebagai media penghantar gelombang, sehingga gambarannya yang akan terlihat lebih jelas. Biasanya kalau tidak ada persiapan, sudah terlanjur barusan buang air kecil, ya udah pakai transvaginal. Transvaginal dia bisa langsung. Tapi kalau nggak punya transvaginal, ya udah pasien suruh balik lagi setengah jam, USG ulang gitu. Kalau memang butuh pemeriksaan yang harus ada ditemukan sesuatu. Nah, di sini ada pertanyaan.
Tidak ada pertanyaan? Lanjut. Dengan verbal. Jadi kalau kita mulai di prakteknya di bagian kepala, bawah bagian kaki, regio perut ada 4 ya, kanan atas, kanan bawah, kiri atas dan kiri bawah. Memegangnya seperti memegang pensil. Nah, kemudian USG itu sebenarnya dia ada berbeda kanan dan kiri. Yang dibilang sama ya. USG itu kanan dan kirinya beda. Jadi bagian sini ada titik, bagian sebelah sini tidak ada titik. Jadi dia agak berbeda sebenarnya, sehingga kalau kita memeriksa si titik ini selalu harus ada di sisi sebelah kiri. Ya, itu aturan internasionalnya seperti itu, sehingga nanti berhubung dengan adanya marker yang harus ada di sisi sebelah kiri. Nah, kita lihat ya, kalau lihat USG selalu ada titik di sini, itu adalah marker, menandakan bahwa gambaran ini tidak terbalik. Jadi memang ada standarisasinya ya. Standarisasi internasional di sini marker. Kalau dia ada di sebelah sini marker, ya berarti dia harus disetting ulang dulu baru bisa dipakai. Kemudian ada gerakannya, standar itu sebenarnya ada 6 ya. Atas bawah ada 3, kiri kanan ada 3. Nah, kemudian dengan banyaknya arah gerakan itu oleh WHO, organisasi di dunia, dibuatlah suatu langkah yang gampang. Mau tahu? Mau tahu apa nggak tahu? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Tahu banget. Ya, jauh-jauh gitu ya, naik pesawat, nggak nyampe-nyampe turun Makassar, naik pesawat nyampe-nya di Kupang juga gitu ya. Langkah obstetri dasar dengan langkah pertama meletakkan prop di atas sifisis. Itu kita sudah bisa melihat sebenarnya presentasi yang ada itu apa, bagian terbawah janin itu apa. Kalau kita lihat tulang itu dia memantulkan gelombang ya, karena padat ya. Sehingga bayangan yang ditangkap itu berwarna putih. Kalau tidak ada bagian tulang, bagian cairan saja atau bagian yang lunak, maka gambarannya kehitaman. Karena gelombang yang dipantulkan sedikit, gambarannya di layar jadi gelap. Sehingga kalau kita lihat di sini ada bulat, ini adalah lingkaran kepala, karena ini tulang. Kemudian ada bagian yang berbentuk huruf U gitu ya, ini adalah tulang, ya, tulang panggul. Kemudian kalau kosong sama sekali, ini market lagi. Kalau kosong sama sekali berarti dia kemungkinan bintang, ya bintang atau aktif. Nah kemudian untuk menghitung denyut jantung kita arahkan ya, memang harus dicari ya, dicari kalau yang biasa, oh ini perut itu susuri nanti ke jantung, kita pakai mode M ya, M-mode. Kita bisa menghitung frekuensi denyut jantung, kemudian mengetahui bayi ini kembar atau tidak. Ya. Prinsipnya untuk mengetahui bayi itu kembar atau tidak adalah tangan tidak boleh miring kanan miring kiri pada saat melakukan pemeriksaan. Ya. Jadi misalnya seperti ini kita lihat ada kepala bayi itu. Jadi propnya kita harus lurus ini jatuh. Ya dari sisi tengah, kemudian agak miring ke kiri, dari bawah ke atas, lurus lagi. Ke kanan sedikit, ya dari bawah ke atas. Tidak boleh miring-miring, ya. Yang sering disalahkan itu prinsipnya adalah setelah melihat kepala ada satu gitu ya, terus dia miring. Dari atas kalau dia miring pasti kelihatan lagi kepala. Harusnya dia harus tetap lurus untuk melihat kembar atau tidak. Ya. Kalau dia lurus, ini kepalanya udah nggak kelihatan, ya berarti udah nggak ada lagi. Prinsipnya untuk melihat kembar atau tidak itu tangannya harus tetap lurus, ya, tidak lurus dengan lantai, ya. Karena kalau tidak, begitu dia udah lewat, terus dia miring, wah ini ada kepala, ya karena dia miring. Kalau dia lurus, pasti kan udah nggak kelihatan. Ya itu ya prinsipnya. Nah ini lokasi plasenta itu gambarannya antara putih dan kehitaman ya, karena dia bagian sedikit padat ya, sedikit padat tapi tidak terlalu keras di gambarannya seperti itu. Atau nanti kalau yang biasa USG hafal ya bentuk, oh di gambaran ini adalah plasenta, ini plasenta, ini juga plasenta, jadi bisa ada memorinya ya. Dan menghitung jumlah ketuban, caranya dengan titik tertinggi dan titik terdalam dihitung berapa, nanti dapat hitungannya, diukur di 4 regio, kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah. Jadi di total jumlah normal adalah 10. Ya, di atas 10 berarti normal.
dengan sampai batas tertentu. Nah, sehingga dengan 6 langkah obstetri ini kita bisa tahu usia kehamilan, ya, perkiraan lahirnya kapan, hasil berat janinnya kapan. Ini buku KIA revisi, dulu pernah ada KIA revisi, terus ada lagi KIA terbaru, ya kan? Yang lebih repot bacanya ya karena di lembaran yang berbeda-berbeda gitu ya. Jadi kalau nyari tulisannya susah. Ya, KIA revisi yang lama itu ada halaman baru yang berbeda, yaitu ada halaman ini USG trimester 1 dan ada halaman USG trimester 3. Nah, bedanya adalah hasil persalinan itu harus sudah muncul di trimester 1. Karena sampai saat ini pasien nanti selalu bertanya perkiraan lahir saya kapan. Pada saat mau udah 9 bulan dia nanya perkiraan lahir saya kapan. Karena nanti kalau dia USG lagi, nanti muncul lagi taksiran persalinan, ya kan? 9 bulan USG ada taksiran berat, ada taksiran tanggal persalinan. Sebenarnya itu sudah tidak dilihat lagi tanggal persalinan yang muncul saat USG 9 bulan itu, karena semua alat, ya, semua USG otomatis mengeluarkan tanggal perkiraan tanpa diminta. Dan tiap USG berbeda. Tiap USG berbeda, merek berbeda, dari negara mana berbeda, karena tidak ada standar baku. Ya. Ini hasil USG dipengaruhi oleh alatnya, usia gestasi, posisi bayi, perut tebal atau tidak, ya, dan kemampuan dan berat. Nah, kapan kita melakukan rujukan USG? Ya. Pertama, yang paling penting terdapat perbedaan usia gestasi dari hitungan mens. Misalnya dari usia hitungan mensnya baru hamilnya 4 bulan, tapi ternyata dari ukuran lulus uterinya udah seperti 5 bulan atau 6 bulan, nah itu wajib untuk melakukan USG, ya. Sementara yang lain-lainnya bisa saja tidak USG, bisa dilakukan pemeriksaan yang lain, masih dulu atau sebagainya. Terasa cukup dulu sampai sini, tepuk tangan dong. Jadi dia jangan tuh nanti masuk semua ya. Kita yang femur, ya. Standarnya 3 itu yang diperiksa. Kemudian praktis berpraktek mulailah dihitung kepala dan perut, minimal 2. Jadi nggak bisa cuma satu ukuran aja sebenarnya. Nah, perbedaannya apa? Perbedaan taksiran berat janin dari lingkaran kepala dengan lingkaran perut gitu ya. Ya, itu satu kesatuan. Ya, jadi nggak bisa cuma satu pengukuran dapat taksiran berat, itu enggak. Ya, minimal 2 pengukuran minimal, lingkaran perut, lingkaran kepala, diameter kepala. Tapi kalau zamannya sekolah harus ada satu lagi, harus ada panjang kakinya harus didapatkan, baru ada. Tergantung settingan dari tiap USG. Ya, tergantung yang pegang USG-nya siapa, dia bisa setting. Nanti ada settingannya tuh, taksiran berat janin akan keluar kalau ada data apa saja, itu bisa setting. Taksiran beratnya settingannya harus ada lingkar kepala, lingkar perut, langsung keluar. Tapi kalau tergantung, kalau di masih pendidikan di setting dia lingkaran kepala, lingkaran perut, panjang femur, baru keluar taksiran berat. Itu ya, jadi nggak langsung satu pengukuran langsung taksiran berat sih, harusnya tidak. Minimal 2 kriteria. Ya. Karena idealnya kan ada yang kepalanya normal tapi perutnya kurus, ada yang kepalanya normal perutnya gemuk gitu ya. Yang lain silakan sebelah sini mewakili. Mungkin tadi yang tertua boleh bertanya, diberi ini penghormatan untuk bertanya. Silakan. Atau ada juru bicaranya mungkin. Itu kita lanjut. Ya. Ya, kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah. Diukur aja nanti bagian tertinggi, bagian terdalam, bagian dalam itu nanti kita prakteknya ya. Kalau ya, tepuk tangan dulu dong.
Teman-teman